Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Denia Preni Juhri, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Bima dengan NIM 082. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu berjudul Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar IPAS Materi Interaksi Sosial melalui metode diskusi kelompok kelas 4 SD Negeri 2 Pringsewu Utara. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPAS masih rendah. Kedua yaitu pembelajaran masih didominasi metode ceramah sehingga siswa cenderung pasif. Ketiga yaitu siswa kurang berani bertanya, menjawab pertanyaan, dan mengemukakan pendapat. Yang keempat yaitu interaksi dan kerjasama antar siswa dalam pelajaran masih kurang. Yang kelima, materi interaksi sosial membutuhkan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Yang keenam yaitu metode diskusi kelompok dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertukar pendapat, bekerja sama, dan aktif dalam pembelajaran. Yang ketujuh, berdasarkan hasil observasi awal, tingkat keaktifan belajar siswa hanya mencapai 34,58% dengan kategori sangat rendah. Yang ke-8 yaitu oleh karena itu diperlukan penerapan metode diskusi kelompok sebagai upaya meningkatkan keaktifan belajar siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah, bagaimana upaya meningkatkan keaktifan belajar IPAS, materi interaksi sosial melalui metode diskusi kelompok pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Pringsewu Utara. Untuk tujuan penelitian, meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui penerapan metode diskusi kelompok pada materi interaksi sosial kelas 4 SD Negeri 2 Pringsewu Utara. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, menambah referensi tentang metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi siswa, meningkatkan keaktifan dan pemahaman materi. Bagi guru menjadi alternatif metode pembelajaran yang inovatif. Dan bagi sekolah meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode diskusi kelompok dan pembelajaran IPAS. Yang pertama ada metode diskusi kelompok. Menurut Suprijono pada 2015, metode diskusi kelompok merupakan kegiatan belajar yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk bertukar pendapat dan memecahkan masalah bersama. Selanjutnya yaitu keaktifan belajar. Keaktifan belajar merupakan keterlibatan siswa secara fisik maupun mental dalam proses pembelajaran melalui kegiatan bertanya, menjawab, berdiskusi, dan bekerja sama. Selanjutnya yaitu pembelajaran IPAS. Metode diskusi kelompok sangat sesuai digunakan karena materi interaksi sosial menuntut siswa untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berinteraksi secara langsung dengan teman sebayanya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan terakhir refleksi. Untuk subjek penelitian itu ada 15 siswa di kelas 4 SD Negeri 2 Pringsewu Utara, 10 laki-laki dan 5 perempuan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Keaktifan belajar meningkat secara signifikan dari prasiklus hingga siklus 2. Ketuntasan belajar meningkat dari 73,33% menjadi 93,33%. Metode diskusi kelompok efektif meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di kelas 4 SD Negeri 2 Pringsewu Utara, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode diskusi kelompok
efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada materi pembelajaran IPAS materi interaksi sosial. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase keaktifan belajar siswa dari 34,58% pada prasiklus menjadi 73,33% pada siklus 1 dan meningkat lagi menjadi 93,33% pada siklus 2. Selain itu, hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata kelas dari 75,67 pada siklus 1 menjadi 81,33 pada siklus 2 dengan presentasi ketuntasan belajar mencapai 93,33%. Dengan demikian, metode diskusi kelompok terbukti mampu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.